Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi prakarya dan kewirausahaan. Saya ingin menerangkan sedikit aja supaya gambarannya kalian juga supaya tidak terlalu bingung, ya. Oke, tapi jangan lupa berlangganan channel ini nanti sebagai pelatihan pemasaran juga buat kalian. Oke, yang belum tahu saya yang kelas 12 IPS 5 dan 12 IPS 6, saya Pak Arif Surya yang kebetulan sering kalian lihat, tapi saya belum pernah masuk di kelas kalian. Oke, itu saya Pak Arif Surya. Kita akan masuk ke materi kita. Oke, materinya adalah pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Sering sekali ya kita lihat bahwa setiap di daerah kita ngedapatin menemukan sebuah produk makanan. Seperti kalau di dekat kita Getuk ya, kemudian Tawangmangu ada molen juga, molen kecil-kecil itu. Kemudian itu kalau dibuat oleh-oleh sih bagus ya. Strawberry juga kalau dibuat oleh-oleh itu juga bagus. Ya, tapi bagaimana caranya? Seperti kalau di Wonosobo kemudian dia bisa jadi buah karika ya. Buah karika itu bagaimana caranya dia kemudian dikemas sebagai manisan. Yang strawberry punya kita juga sebenarnya bisa dikemas sebagai buah manisan, itu si Adit ya, kelas ICP itu kalau nggak salah dia juga punya perkebunan strawberry ya. Dia punya bisnis juga. Nah, itu tinggal Adit bagaimana caranya ngembangin tuh produk stroberinya biar menjadi pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Kemudian sebelum kita ke Semarang, biasanya kita ngelewatin satu daerah dari antara Boyolali dan Semarang. Apa itu namanya daerahnya? Masih ada yang tahu? Oke, ya benar, Salatiga ya. Salatiga itu ada juga Gemblong dan sebagainya. Kalau nggak salah seperti Getok juga. Ada di satu daerah, di sebuah pedesaan. Kemudian desa itu menghasilkan sebuah produk pangan khas daerah. Banyak sekali ya, setiap daerah itu mempunyai pangan khas daerah. Kalau nggak salah di Bandung dulu ada tuh namanya bolen ya. Oke, di Bali banyak juga. Saya agak percepat nih supaya kuota kalian nggak habis banyak. Nanti kalian bisa baca di file yang akan saya berikan kepada kalian. Bagaimana kewirausahaan produk pangan khas daerah ya. Saya agak besarin dikit. Oke. Loh, kecil lagi nih. Tapi mohon maaf karena kalian masa pandemi ini kalian jadi tidak bisa masuk ke sekolah dan ya nggak dapat uang saku ya. But jangan khawatir ya. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat-sehat. Yang terpenting adalah jaga kesehatan selalu ya. Oke, mengapa wirausaha produk pangan ya? Satu, produknya sangat bervariasi, bahan baku mudah didapat, teknologi pengolahan cukup sederhana dapat dipelajari, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia, kemudian pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar. Jelas, makanan itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindarin dalam kehidupan kita. Jadi sangat tentu bahwa kita selalu merasa keterbutuhan untuk masalah pangan ini. Ya, jadi pasarnya selalu terbuka buat kalian. Oke, kita lanjutin. Kok Bapak ngebaca aja Pak? Ya, kita cuma baca aja, nanti kalian ada tugas-tugasnya, nanti saya kasih filenya. Kalau saya terangkan kalian banyak di sini, habis kuota kalian. Kecuali nanti ada request Pak, tolong dibuat penjelasannya panjang lebar Pak. Ya, baru akan saya buat ya. Kemudian ada produk pangan khas daerah tadi ya. Lanjutannya tadi ya. Kita lihat dari tadi yang B tadi apa? Kewirausahaan. Kemudian produk pangannya ya. Wah, ini ada produk pangannya nih. Bisa kalian lihat di sini.
keripik balado dari daerah Sumatera Barat, kuku macan dari Kalimantan Timur. Saya belum pernah nyoba nih kuku macan nih. Mak apa Pak, kuku macan bener ya? Enggak juga ya, kayak balong ketek di sini juga enggak. Balong ketek bener-bener bukan tulang kera. Kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Wow, keren tuh. Pingin rasanya ya. Lapar jadi perut kita. Maaf, saya agak flu, sedikit batuk. Ini ada es pisang hijau, kalian lihat di sini ada es pisang hijau nih, jelas ada yang tahu. Itu dari Makassar dan saya suka banget itu. Sup iga, sup konro, konro ya. Ya, dari Makassar juga. Banyak sekali ya sup-sup Makassar tuh makanannya agak wow, jeruan ya kalau bahasa dari jeruan ya. Banyak banget ya. Papeda, ada yang pernah makan ini? Kalau nggak salah pernah dijual ya orang pinggir-pinggir jalan itu. Wow, keren banget nih makanannya. Ikan cakalang dikukus dalam balutan daun talas. Wow, makanannya buat orang jadi kelaparan. Mungkin minggu depan saya akan berikan tampilannya buat kalian ya. Sebenarnya banyak sekali tampilan makanan ini. Kalau saya mau jelasin waktunya yang terlalu banyak habis buat kalian nanti. Oke, produk panganannya ada makanan, kemudian makanan kering menjadi setengah jadi, kemudian makanan siap saji. Oke, saya ini ya, setengah jadi, kemudian makanan jadi siap saji, kemudian minuman menjadi kok. Kalau minuman nih. Nah, ini minuman tadi yang karika tadi ya, contohnya tadi ya. Nah, bisa jadi karika. Sebenarnya banyak nggak, Pak? Nah, ini yang kita harus kita pelajarin, yaitu contoh nih kalau guna stroberinya itu dijadiin sebuah seperti minuman ya, jadi kan tidak yang ada makanan setengah jadi dan setengah jadi ya. Makanan basah, masakan, dan kue ya. Kalau sekarang kan frozen food ya, ya itu yang tadi. Dan tugasnya adalah ini nih. Nah, tugas yang akan saya berikan ke kalian ini dia. Tolong dicatat, tolong di pause, tolong dicatat, tolong di pause. Pause dulu ya. Oke, dicatat ya. Sudah dicatat? Oke. Saya akan jelaskan setelah kalian catat ini, setelah kalian pause tadi, kalian catat, saya akan jelaskan membuat daftar dan deskripsi panganan khas daerah. Nggak usah banyak-banyak, saya cuma butuh satu aja. Sebenarnya kemarin sudah kalian buat, tapi ini cuma untuk mempertegas ya, karena ada yang buat salah ya. Seperti makanan apa itu sebenarnya nggak ada di daerahnya, tetapi dipaksakan dibuat di daerahnya. Tapi sebenarnya nggak ada kan modifikasi dari makanan daerah di sekitarnya. Tapi ternyata ada yang di luar daerah dia buat kan. Nah ini tolong perjelas buat kalian bahwa yang makanan itu ada di sekitaran kalian. Contoh batasnya cuma di daerah Karanganyar, nggak boleh lewat dari Karanganyar, oke? Kemudian pilih salah satu dari jenis panganan dari daftar tersebut yang paling disukai. Ini menurut kalian yang paling disukai oleh masyarakat, atau gini aja lah ya, paling disukai oleh dirimu aja, nggak usah kepada masyarakat, yang paling disukai oleh diri kalian. Kemudian tulis dan gambarkan informasi tentang pangan tersebut pada kertas A4. Ini bukan kertas A4 lagi ya, kita coret kertas A4-nya, kalian ketik nanti, kemudian dengan 500 sampai 1000 karakter. Wow, saya nggak usah banyak-banyak ya, kalian cuma buat minimal 500 karakter. Maksudnya 500 karakter tuh apa? Ketikan nih loh, satu kalimat, satu kata berarti minimal 300 kata ya. Oke, saya ketik dulu sebentar. Kalian akan buat minimal 300 kata. Set. Oke, minimal 300 kata ya. Yang saya harapkan kalian bisa membuatnya minimal 300 kata. Oke.
Jadi tidak usah dibeli dengan 500 sampai 1000 karakter, tapi saya cuma cukup kalian buat minimal 300 kata. Saya agak ke atas sedikit. Oke. Ya, dibuat minimal 300 kata. Jangan lupa pilih salah satu dari jenis pangan dari daftar tersebut yang paling disukai oleh kalian. Tulis dan gambarkan informasi tentang pangan tersebut dengan minimal 300 kata. Dan itu diketik loh ya, diketik. Bukan ditulis tangan lagi, diketik. Dan saya akan tahu tuh kalau salinan dari teman kalian, akan saya lihat tuh. Ya. Dan saya harap kalian sudah lebih belajar. Atau begini, kita buat nih minimal 300 kata, atau kalian boleh membuat videonya. Oke, membuat video. Berat pak? Ya, yang boleh lah. Kalau ada yang membuat video, silahkan membuat dengan videonya. Atau membuat dengan video. Oke, pilih ketik 300 kata atau membuat video. Oke, presentasi tentang produk ini, kemudian kalian buat dengan video. Itu terserah kalian. Kalian nanti akan saya buat form, kalian bisa kirimkan ya. Ini kita nggak usah pakai ini ya, cuma satu ini aja ya, satu produk ya. Jadi kita nggak perlu pakai form yang ini. Ya, kita nggak perlu pakai form ini karena saya cuma butuh satu produk saja yang kalian benar-benar buat, yang kalian lihat di daerah kalian, yang buat kalian itu adalah yang paling kalian sukai dan itu buat kalian, wah ini laris banget nih kalau dijual. Nanti kita bahas sama-sama. Ingat ya, minimal 300 kata atau membuat dengan video ya. Jadi video kalian jelaskan dengan kata kalian saya malas ngetik pak. Ya udah, kalian buat syutingnya ya. Kalian buat videonya, kalian kirim ke saya. Itu jadi saya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dan ini mohon maaf, jangan lupa untuk di subscribe dan berlangganan channel ini, oke? Karena akan ada tayangan-tayangan yang lain. Mungkin kita akan belajar membuat video-video tentang produk-produk prakarya kewirausahaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.